Terima kasih teman-teman, Anda masih tetap setia mendukung channel ini. Dan satu tema sudah saya persiapkan untuk Anda. Kita akan membahas tentang telepati. Satu pengalaman teman-teman saya sharingkan kepada Anda. Saya bukan ahli dari telepati, tetapi saya pernah belajar dan saya menerapkan ini dalam kehidupan saya. Materi ini sengaja saya pilihkan untuk menjawab pertanyaan Anda seputar kekuatan batin atau komunikasi batin, dan juga bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain dari jarak jauh, atau bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain tanpa menggunakan alat komunikasi. Salah satu caranya bisa Anda lakukan melalui telepati, teman-teman. Telepati ini berasal dari bahasa Yunani. Arti dari tele adalah jauh, dan pate atau pati adalah perasaan. Artinya secara umum bahwa telepati merupakan kemampuan berkomunikasi atau bertukar informasi dengan orang lain dari jarak jauh tanpa menggunakan panca indera ataupun alat bantu. Nah, telepati ini teman-teman dilakukan melalui pikiran, di mana terjadi sebuah transmisi atau perpindahan pikiran atau perasaan dari satu orang ke orang lain. Dan komunikasi dengan telepati ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak juga dibatasi oleh jarak antar kedua orang tersebut. Ya, itu sekilas tentang telepati, teman-teman. Dan mari kita bahas lebih jauh lagi tentang telepati ini. Apakah telepati ini dimiliki oleh semua orang? Mungkin ada pertanyaan yang terlintas dalam diri Anda. Jawabannya adalah semua orang memiliki yang namanya telepati. Yang membedakan adalah tingkat kemampuan masing-masing orang. Masing-masing orang akan berbeda-beda dalam menangkap dan memahami telepati itu sendiri. Padahal teman-teman, entah kita sadari atau tidak, kita sering menggunakan yang namanya telepati dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaan berikutnya yang mungkin pernah terlintas dalam diri Anda. Apakah telepati ini bisa dipelajari, atau bisa dilatih, atau bisa dikembangkan? Jawabannya adalah bisa, ya. Meskipun secara alami telepati itu bekerja dalam diri kita, kabar baiknya bahwa telepati itu bisa kita kembangkan, bisa kita pertajam lagi, sehingga kita bisa mempergunakannya untuk membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika Anda tekun mempelajari dan berlatih tentang kemampuan telepati ini, Anda akan bisa menguasainya dengan baik, teman-teman. Sebab telepati ini mempunyai banyak manfaat. Beberapa hal yang bisa kita lakukan dengan telepati adalah berkomunikasi. Berkomunikasi dengan orang yang ada di tempat lain, bahkan tempat jauh sekalipun, tanpa harus menggunakan alat komunikasi atau tanpa menggunakan panca indera. Jadi yang akan kita gunakan adalah kemampuan pikiran kita. Ya. Nah, selain berkomunikasi dengan orang lain dari jarak jauh, orang yang bisa mempergunakan atau menguasai telepati ternyata akan mudah membaca situasi yang ada di sekitarnya. Bahkan beberapa orang mampu membaca hal-hal yang mungkin akan terjadi. Nah, selain itu juga telepati ini ternyata bisa kita pergunakan untuk mempengaruhi orang lain, untuk menciptakan sebuah keharmonisan atau mungkin sebuah kedekatan secara emosional. Sebuah keluarga misalnya ingin agar keluarga itu rukun kembali, telepati ini bisa kita pergunakan. Atau Anda pasangan suami istri yang ingin lebih harmonis, bisa hidup lebih rukun, Anda bisa manfaatkan telepati ini tanpa Anda harus berbicara, tanpa Anda harus berkomunikasi secara langsung, tetapi Anda bisa memperoleh hasil yang Anda inginkan. Termasuk juga memanggil orang lain yang mungkin Anda tidak tahu dia ada di mana, atau bahkan sebaliknya mengusir orang lain. Telepati ini merupakan salah satu teknik yang bisa kita gunakan. Meskipun secara keilmuan mungkin belum ada laporan resmi atau mungkin penelitian secara mendalam yang membuktikan tentang keberadaan telepati ini, tetapi secara pribadi saya percaya teman-teman bahwa telepati itu memang ada
Dan telepati itu bisa kita pelajari dan bisa kita pergunakan. Ya. Nah, berikut saya ingin bagikan kepada Anda, tetapi ini singkat saja, yaitu poin-poin penting bagaimana cara kita bisa melakukan telepati. Telepati ini berhubungan dengan pikiran, berhubungan dengan perasaan, berhubungan dengan komunikasi. Telepati ini adalah bagian dari kekuatan batin kita. Ketika Anda ingin menggunakan telepati, artinya mau tidak mau, Anda harus melatih kekuatan batin Anda. Di dalam kekuatan batin itu, salah satunya ada telepati. Anda berkomunikasi dengan orang lain menggunakan kekuatan pikiran atau perasaan Anda. Nah, yang harus dilakukan teman-teman jika kita ingin melakukan sebuah telepati adalah kita masuk ke alam pikiran bawah sadar kita dalam kondisi alfa. Kondisi alfa kita kenal sebagai satu kondisi yang penuh dengan ketenangan. Anda harus betul-betul merasakan kondisi perasaan yang tenang, perasaan yang nyaman, perasaan yang penuh dengan keheningan. Ketika Anda sudah masuk ke dalam kondisi alfa, atau Anda sudah masuk ke dalam ketenangan, disitulah kemudian Anda bisa menyampaikan pesan Anda yang ingin Anda sampaikan kepada orang yang Anda tuju. Pesan itu Anda sampaikan melalui pikiran bawah sadar Anda dengan melibatkan perasaan Anda. Jadi Anda harus bisa merasakan dan juga bisa menggambarkan dalam pikiran bawah sadar Anda siapa yang menjadi target Anda dan pesan apa yang Anda ingin sampaikan. Disitulah kita harus merumuskan. Ketika kita sudah merumuskan teman-teman, siapa yang hendak kita tuju dan apa yang kita inginkan, maka mulailah kita mengungkapkan pesan kita melalui kata-kata. Anda ucapkan apa yang Anda ingin sampaikan, sebut namanya, kemudian sampaikan pesan Anda. Pesannya tidak usah terlalu panjang, pesan yang singkat, yang mudah dipahami, ya. Kemudian Anda perlu melakukan ini beberapa kali. Kenapa kita perlu melakukan beberapa kali? Sebab ketika kita melakukan telepati teman-teman, kondisi orang yang kita maksud pun itu juga harus dalam kondisi yang tenang. Inilah pentingnya kita mengulang. Ketika kita melakukan sekali komunikasi, mungkin saja target kita kondisinya, situasinya sedang tidak tenang. Mungkin sedang sibuk, ya, mungkin sedang panik, sedang tidak fokus. Nah, ini bisa menyebabkan komunikasi tadi tidak terjadi koneksi. Sama seperti Anda menelpon hanya masuk sebagai panggilan, tetapi panggilan tak terjawab. Ya, kita perlu mengulang lagi. Oleh karena itu, penting adalah kita memiliki yang namanya kedekatan emosional. Anda harus betul-betul mengenal, atau setidaknya Anda mempunyai sebuah gambaran akan target Anda. Di antaranya adalah nama, kemudian foto mungkin, kemudian latar belakang, pekerjaannya apa, atau mungkin aktivitasnya. Ini penting teman-teman untuk menjadi sebuah acuan kapan kita melakukan telepati yang tepat, sehingga komunikasi batin kita atau telepati kita bisa terkoneksi, bisa diterima oleh orang yang kita maksud, ya. Dan poin terakhir, ini menjadi poin penting. Setelah Anda melakukan telepati, maka Anda harus yakin bahwa komunikasi Anda pasti berhasil. Anda harus percaya itu, ya. Sehingga sedikit pun Anda tidak boleh ragu setelah Anda melakukan telepati. Bagaimana jika maaf kata di kemudian hari kita merasa kok belum ada respon ya? Apakah telepati saya gagal? Bukan gagal telepati Anda, tetapi pihak yang Anda pengaruhi atau yang Anda kirim pesan belum menerima pesan Anda. Ini ada beberapa faktor yang menjadi penyebab. Nah, itu akan kita pelajari nanti pada video latihan. Bagaimana kita berlatih mempertajam telepati kita dan bagaimana kita menggunakan telepati kita. Ya.
agar video ini tidak terlalu panjang teman-teman ya. Nanti kita buat di video yang terpisah. Nah, sebelum saya akhiri video ini teman-teman, saya ingin tutup dengan satu catatan penting. Hal-hal apa yang bisa menjadi pendukung agar telepati yang kita lakukan bisa sukses, bisa berhasil dengan baik, bisa terkoneksi dengan baik. Anda bisa mulai melatihnya atau mencari referensi materi dari sekarang. Yang perlu kita pelajari teman-teman, atau perlu kita perdalam adalah mental kita, pengendalian emosi dan pengendalian diri kita. Bagaimana kita mengelola rasa percaya diri, bagaimana kita melatih yang namanya kesabaran, bagaimana kita belajar untuk konsisten dan tekun, bagaimana kita melatih sebuah keyakinan. Ya, ini menjadi faktor penting teman-teman agar telepati kita bisa sukses. Selain itu, Anda juga perlu berlatih afirmasi. Kemudian juga penting Anda mempelajari yang namanya visualisasi. Kemudian juga sempatkan untuk mencari referensi atau materi tentang bagaimana kita belajar memprediksi atau menganalisa sesuatu hal, baik itu yang terjadi saat ini atau mungkin sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari. Ya. Kemudian tidak kalah penting adalah bagaimana kita mulai mempertebal spiritual kita, dan juga bagaimana kita melatih yang namanya ketenangan. Mau tidak mau, ketika Anda ingin belajar telepati, Anda akan bersentuhan dengan yang namanya relaksasi. Setidaknya Anda akan bersentuhan dengan meditasi singkat. Sebab ini penting teman-teman. Inilah yang nantinya akan Anda lakukan pada saat Anda berlatih mempertajam telepati Anda. Ya, kurang lebihnya itu teman-teman video yang ingin saya sampaikan tentang telepati kali ini, dan mengenai teknik bagaimana kita melatih dan kemudian bagaimana kita mempergunakannya. Nanti kita bahas di video lain. Mudah-mudahan bermanfaat video singkat ini, dan saksikan juga atau simak juga video-video saya yang lain yang masih berhubungan dengan pikiran, berhubungan dengan kekuatan batin. Ini akan menambah referensi Anda, terutama Anda yang ingin belajar bagaimana mempertajam telepati atau bagaimana menggunakan telepati untuk kehidupan Anda. Ya, terima kasih teman-teman Anda sudah menyimak. Kurang-kurangnya dari video ini saya mohon maaf, dan kita akan sambung dengan video-video berikutnya. Sekali lagi terima kasih, dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.